Baik, selamat malam teman-teman semua. Kita bertemu kembali setelah sekian lama. Sudah berapa pertemuan nih Mas? Tidak ketemu ya kita ya. Cukup Sudah lama. berapa purnama itu tidak ketemu ya. Nah ini ya aneh ini sudah mulai offline kita kembali ke online ini. Karena Ya, dari sisi waktu memang demi efektivitas saja banyak sih. kesibukan ini, Mas IT ini. Oh, Iya, aktivitas. Oke. saya Oke. ET Ya, teman-teman semua, juga sibuk. gimana? Itu juga cukup sibuk ini ya. Iya, banyak agenda baru tahun ini. Oke, mantap sekali. Baik, nah teman-teman semua seperti yang dulu pernah kami sampaikan ya bersama Mas Ede dan Mas Ayub ini juga sudah bergabung Mas Ayub. Kita di channel ini akan banyak membahas berkaitan ya banyak hal ya Mas Ede ya. Ya, Kemarin kita membahas tentang berkaitan apa ya awal kita bahasan itu tentang juga kelahiran kembali ya. ada kelahiran kembali tapi Betul ya. sedikit hanya. Ada yang kelahiran, tapi masih umum ya kemarin ya bahasan Masih kita umum, ya. Pak. Obrolan ngalor ngidul ya. Sana Ngalor ngidul di kemari. pinggir sawah. Itu pinggir sawah. Orang ada kopinya, orang ada snack ya. Nah, sekarang kita online jadi ya untuk kopi dan snack ya siapkan masing-masing gitu. Ya, Oke, nah kita di sini akan ada tema khusus kita malam hari ini di dalam obrolan kita santai-santai ini ya. Jadi tema kita itu akan membahas tentang kelahiran kembali. Ya. Kenapa kita buat tema khusus ya supaya kita fokus pembahasan itu aja ya Mas itu ya. Jadi supaya obrolan kita ngalor ngidul lah kemarin itu. Jadi kita beri tema khusus tentang kelahiran kembali. Nah ini ada beberapa teman yang sudah bergabung online juga nanti bisa bertanya. Dan teman-teman juga kalau baru menyaksikan channel ini, video ini ya nanti kan teman juga bisa komen di bawah ya nanti ya. Nanti akan kami respon pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman berkaitan tentunya berkaitan tema hari ini yaitu tentang kelahiran kembali. Nah, bahas-bahas tentang kelahiran kembali ini eh, bahasanya unik ya, Mas itu ya. Karena kalau setiap manusia kan air ya. Tapi kok ada kata-kata lahir kembali itu maksudnya gimana? ya, Mungkin bisa disampaikan sedikit ya. ya. Ini memang satu istilah atau frase ya. Jadi kan ini gabungan dua kata, lahir dan kembali. Dari awalnya sendiri istilah ini muncul ketika Nikodemus gitu ya sebagai Farisi, dia bertanya, ya sebenarnya kalau kita tahu Farisi itu sangat-sangat intelek gitu ya, dia lulusan sekolah teologi kalau zaman sekarang, artinya bisa sarjana, bisa master ya, master teologi. Ada yang masuk, selamat datang. Iya, jadi Selamat bergabung. ya siapa ini Bayu ya, oke. Kelahiran kembali itu berarti ada dua unsur ya, ada lahir, ada kembali. Kadang ada juga yang memberi istilah lain, misalnya lahir baru gitu. Ya, walaupun agak beda katanya, tapi secara prinsip kalau saya sendiri ya dibikin sama gitu aja, dianggap sama karena secara praktis juga nggak ada beda gitu loh. Jadi kalau ada bayi ya dia dianggap baru lahir gitu kan. Orang tidak peduli dia sudah lahir atau belum lahir, tapi yang jelas itu baru lahir baru gitu lah. Sedangkan istilah yang sangat literal sebenarnya kembali, jadi dilahirkan kembali gitu ya. Jadi kenapa kembali? Karena kalau kita lihat manusia kan lahirnya sudah jasmani. Kalau dia waktu itu Nikodemus berarti dia udah pasti di atas 30 tahun. Kalau jadi rabi atau farisi pasti udah 30 tahun gitu. Jadi itu standar lulusannya. Kalau dulu lulusannya usia. Jadi usia 30 baru boleh lulus gitu ya. Kalau sekarang mahasiswa teologi ya 22 tahun, 23 tahun lulus. Nah, jadi konsep lahir kembali ini kita harus perhatikan ada sistem kelahirannya, ada sistem kembalinya. Lahirnya berarti ya seperti sesuatu kelahiran anak lah. Ada yang disebut dikandung kan kalau kita namanya janin itu kan dikandung 9 bulan 10 hari standarnya kecuali sesar atau over ya. Maka
dia akan dilahirkan. Jadi ada proses yang namanya inkubasi. Inkubasi ini bukan penyakit sih, maksud saya persiapan lah gitu. Jadi masa persiapan. Jadi kalau orang lahir kembali itu, kalau sudah dilahirkan jasmani, dia manusia, maka ada yang disebut kelahiran roh. Nah, nanti jadi poin kedua, nanti pertanyaannya bisa jadi banyak. Siapa yang lahirin, bagaimana melahirkannya. Kan dulu kan juga ada kan, siapa bidannya gitu kan. Siapa bidan yang melahirkan Yesus. Nah, itu juga nanti kalau kelahiran kembali ini, siapa bidannya yang bantu kita lahir kembali gitu. Tapi intinya, poinnya, kuncinya adalah lahir roh. Jadi yang dilahirkan itu bukan kita makanya waktu itu Nikodemus kan tanya, ya mana bisa saya kembali ke rahim ibu saya udah gede saya, kadang kan ibunya sudah meninggal misalnya, ya bagaimana saya kembali ke rahim orang sudah meninggal gitu. Jadi Nikodemus sendiri tidak bisa memahami bahwa yang dimaksud itu bukan kelahiran jasmani tetapi kelahiran rohani. Jadi kita tahu bahwa di dalam ada salah satu ayat yang menuliskan sabda Tuhan itu seperti pedang bermata dua, jadi memisahkan jiwa dan roh. Jadi kelahiran pertama adalah kelahiran jasmani, melahirkan jiwa kita ke dalam dunia ini. Kemudian yang kedua, melahirkan roh. Nah, kelahiran roh ini itu sangat-sangat unik gitu, dalam artian apa ya, ada pertanda-pertanda yang jelas. Jadi kalau anak bayi lahir kan mesti kan menangis normalnya ya, karena paru-parunya mulai berfungsi. Jadi begitu dia ada udara, mesti kan refleksnya nangis gitu ya, normalnya ya. Makanya kalau bayi tidak nangis ya ditepuk-tepuk, entah pupunya atau pinggangnya ditablok biar ada reaksi Ya, biar nangis. nangis. Karena nangis itu kan paru-parunya refleks gitu ya, berfungsi. Jadi kalau tidak nangis malah bahaya sebenarnya, karena paru-parunya jangan-jangan bermasalah. Nanti usia hidup bayi akan pendek kalau dia dianggap tidak berfungsi normal ya paru-parunya. Itu makanya dalam kelahiran kembali yang disebut kelahiran roh juga ada apa namanya, efek pertama gitu. Oke, selamat datang kembali. Oh, ada yang datang maksudnya. Mas Ferik. Ya, jadi kalau kita dilahirkan kembali berarti saya manusia baru. Intinya kan begitu. Jadi ada salah satu ayat di Korintus kalau nggak salah, sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Jadi manusia baru ini jasmaninya sama-sama. Kalau kulitnya coklat ya coklat, kalau kulitnya putih ya putih, kalau matanya sipit ya sipit. Jadi kelahiran kembali tidak merubah fisik. Secara umum tidak merubah fisik, tampilan tidak berubah. Tetapi memang kadang-kala ada perubahan, tetapi biasanya berkaitan dengan berkat. Jadi yang biasanya sakit-sakitan jadi lebih sehat itu ada. Tapi secara tampilan tidak akan ada perubahan. Tetapi yang berubah adalah, kalau dari pengalaman saya gitu ya, nanti teman-teman atau nanti yang komen melihat podcast atau mendengar podcast ini bisa komen juga bagaimana pengalamannya. Kalau saya dulu itu yang saya ingat itu kayak ada senang gitu ya, sukacita. Jadi ketika saya memahami karya keselamatan, kemudian saya saya mengaku percaya. Jadi sebelumnya saya sudah merasa cari Tuhan, artinya ada desire ya. Desire itu apa ya? Hasrat. Saya punya hasrat untuk mencari Tuhan. Tuhan yang benar yang mana? Makanya channel ini kan itu jadi pergumulan sejak awal saya gitu ya, karena El Sadik itu kan Tuhan yang benar. Jadi Tuhan mana yang benar? Kayaknya itu juga benar, kayaknya itu juga benar. Tapi itu jadi pertanyaan saya sejak kecil ya. SD SMP mulai banyak pertanyaan. Kemudian ketika saya diberitahu orang gitu ya tentang dosa, tentang keselamatan gitu, baru saya paham, oh itu maksudnya. Dari situ mulai ada kejelasan gitu ya, bahwa
lahir baru ya seperti itu, ada efek pertamanya yaitu sukacita. Sukacita apa? Kalau saya dulu sukacita saya adalah ternyata saya bisa mengerti. Jadi sejak SMP itu saya sudah baca Alkitab. Oke, ada yang masuk lagi. Ya. Jadi sejak SMP saya sudah baca Alkitab. Tak baca seurutnya, sebagus-bagusnya gitu ya. Sepelan-pelannya saya coba pahami gitu ya. Tapi ya tidak paham juga. Karena saking banyaknya jadi perlu ada panduan-panduan apa ya namanya? Topikal ya, mungkin panduan-panduan topikal. Tapi juga tetap beda lah rasanya. Jadi walaupun saya sudah berusaha mengenal, artinya saya sudah berusaha mengejar Tuhan, gitu. Tapi saya tidak bisa memahami gitu. Saya tidak bisa memahami gitu. Ringkesannya apa yang dia lakukan itu apa itu saya nggak paham gitu. Nah kemudian mulai masuk SMA, mulai ada banyak teman baru gitu, mulai ada penjelasan, mulai ada ya istilahnya saya belajar Alkitab berkelompok gitu. Itu memang sangat berguna. Jadi mulai ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa diskusi gitu ya. Kalau sebelumnya ya sebenarnya ada persekutuan juga, cuman tidak membahas ini ya secara detail lah, pokoknya tidak membahas detail. Jadi dari situ saya merasa sukacita karena ngerti. Oh sekarang saya ngerti. Oh ini. Tetapi juga secara apa ya? Secara pengalaman ada perubahan, ada perbedaan. Jadi ada perbedaan dari watak saya. Jadi saya dulu pendiam sekali begitu di masa-masa itu. Nah, saya tidak tahu apakah karena efek pertemanan yang ganti gitu ya. Jadi kan SMA kan istilahnya beda tempat gitu ya. Kalau di SD SMP itu ya teman-teman lama semua gitu. Nah, di SMA itu ada orang-orang baru gitu. Nah, dari situ mulai ada perubahan di dalam diri saya. Jadi mulai ada apa? Lebih bisa bersukacita, lebih bergaul lah daripada sebelumnya. Walaupun tetap pendiam tapi beda, secara feeling saya beda gitu. Nah, itu dari pengalaman saya. Jadi kelahiran kembali. Berarti Ya, kelahiran itu membawa perubahan itu ya, Mas. Gitu ya. pasti ada efeknya. Nah, kalau nggak ada efeknya berarti malah saya curiga. Jangan-jangan Nah, karena kan kalau istilah lahir baru, lahir kembali itu kan sudah umum ya di kalangan Kristen ya. Tapi apa ya, kalau saya sendiri mengalami itu ya, kalau saya dulu juga ya mengalami lah yang katanya lahir baru gitu ya. Saya pribadi kan mahasiswa itu ya. Yang dikatakan lahir baru. Tetapi yang kalau saya rasakan itu apa ya, secara pribadi ya, perubahan-perubahan yang natural yang saya alami itu saya rasakan baru-baru ini setelah yang namanya apa berkaitan dengan pelepasan yang dari Mas Ete pernah sampaikan ke saya tadi. Tapi sebelum itu kelahiran baru itu kesannya saya itu kesannya tidak natural. Artinya apa? Kalau ini pengalaman saya pribadi, jadi saya dalam arti perubahan karakter itu tidak signifikan lah. Tapi ada perubahan kenapa ya, karena dari kitab, dari PA ya, dalam hal kita kan memang diharapkan saya harus berubah, saya harus baik, saya harus berkasih. Jadi kalau saya pada saat ini merefleksi diri saya itu melihat bahwa pada saat saya masih sedikit lahir baru ternyata itu tidak natural, tidak alami. Itu lebih ke pemahaman itu ya kalau saya coba melakukan. Baru setelah ada pengalaman berkaitan pelepasan itu baru perubahan itu lebih ke alami, lebih ke natural. Apa nama begitu ya? Atau saya yang aneh ini? Mungkin Mas itu bisa memberikan kecerahan ini, Mas. ya, ini pertanyaan yang menarik memang. Jadi kalau di El Sadik ini kan saya mencoba merumuskan gitu ya, merumuskan tentang konsep lahir baru ini dari pengalaman-pengalaman saya, dari pengalaman banyak orang, juga kita uji dengan teori Alkitab tentunya.
Oke, jadi ada kelahiran baru yang original, ada yang palsu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya punya pengalaman dengan beberapa orang teman saya. Mereka ahli, bukan ahli ya, mereka aktivis pelayanan. Ada yang majelis, jadi bayangkan loh, majelis gereja, ketua majelis gereja pindah agama. Nah, itu artinya sungguh-sungguh lahir baru itu ya. Nah, makanya waktu itu saya heran, maksudnya loh, dia ketua pengurus, ketua majelis gereja, kok bisa pindah iman? Loh, berarti selama ini dia khotbah, selama ini dia mengajar, selama ini dia melayani, itu udah usia senior ya, artinya puluhan tahun. Dia bukan orang yang baru kenal kenal Tuhan, baru beriman tuh enggak, dia udah puluhan tahun melayani itu, khotbah itu ya. Tapi ya bisa bisa pindah iman. Kemudian ada lagi pemimpin pemuritan, teman saya juga kebetulan, dan saya kenal langsung gitu ya, kami sama-sama melayani gitu. Kemudian ketika waktu itu di upload ya, kami kan berteman di Facebook gitu ya, kami kemudian di berandanya muncul foto baru gitu. Saya kan jadi curiga, kok dia penampilannya baru gitu, jangan-jangan ada apa gitu ya, penampilan Kristennya udah hilang gitu. Nah terus saya lihat teman-temannya juga beda-beda, jadi apa, bukan lagi yang lama gitu. Terus saya lihat, saya pantau lah gitu. Kemudian saya tanya, nggak ke dia langsung sih, ke lingkungannya, lingkungan pertemanan yang lain lah gitu. Dapat info bahwa memang dia sudah berpindah gitu ya, berpindah keyakinan. Padahal saya jadi saksi gitu ya, dia ya mengajar Alkitab, ngajak orang persekutuan. Ya diajak persekutuan masih setia. Dia malah enggak. Ya seperti itu. Ada lagi misalnya beberapa teman pemuda di persekutuan pemuda, 2 atau 3 atau 4 gitu. Ada banyak. Jadi saya agak-agak mikir juga gitu tentang konsep lahir baru ini, karena faktanya banyak orang yang sudah baptis, sudah melayani, tapi bisa pindah. Jadi makanya saya meyakini ada yang palsu. Nah, jadi ada yang original, ada yang palsu. Nah, makanya tadi pertanyaan dari moderator cukup menarik gitu. Jadi ada yang terkesan dipaksa gitu. Jadi, oh saya harus baik. Kalau orang sudah Kristen harus baik. Nah, saya sendiri tidak menyukai istilah-istilah itu. Jadi kalau dalam pemuritan itu bukan ditekankan harus ini, harus itu. Tetapi dari kita, misal kita sebagai guru atau pemimpin ya, kita menguji apakah dia melakukan A, melakukan B. Gitu. Itu paling awal ya, paling awal. Jadi ini kadang masih bisa keliru. Misalnya kita melihat dia apakah bersedia. Tuh, ada 2 akun. Oke, ya lanjut. Jadi saya melihat kriteria-kriteria tentang lahir baru ini, satu dari actionnya. Apakah dia bersedia ikut persekutuan misalnya. Itu bisa jadi opsi ya. Yang kedua, apakah dia memiliki pemahaman yang benar. Jadi kalau kita menilai orang apakah sudah lahir baru, actionnya apa, tindakannya apa, kemudian pengetahuannya apa. Ini pun sebenarnya cara manusiawi, artinya ini masih bisa gagal gitu ya. Kriteria ini bisa gagal. Jadi kita lihat orang sangat aktif pelayanan, karena aktivis kan, udah. Kalau kita bilang dia tidak beriman ya sulit dong, dia aktivis. Nah, yang kedua pengetahuannya. Pengetahuan tentang Tuhan, tentang iman, tentang keselamatan. Saya dulu pernah ada salah satu pemuda gitu ya. Itu kan kalau nggak salah Paskah gitu. Paskah, kemudian dia punya konsep bahwa kalau ikut Paskah, ikut persekutuan itu berarti dia apa ya, kayak model pahala lah. Jadi kayak upah masuk surga gitu. Jadi kalau ngikuti Paskah berarti dia dapat surga. Ini dia ngomong sendiri gitu ya. Jadi nggak hanya saya yang merasa mengerinyitkan dahi. Loh, kok bocah ada
bocah Kristen punya pemahaman seperti itu. Jadi dia punya konsep keselamatan yang bukan anugerah. Jadi bahwa dia melakukan A maka dapat surga, gitu loh. Ini orang percaya ada yang begitu. Makanya kalau orang ini baptis, kalau anak ini baptis, kalau nggak salah waktu itu ini dia sudah SMA ya. Jadi kalau anak ini baptis dengan konsep seperti itu, ya kita bisa bayangkan apakah dia lahir baru gitu ya. Jadi secara hitung-hitungan manusia dari saya sendiri, misalnya saya membuat metode filter gitu, wah ini konsepnya salah gitu. Jadi konsep salah walaupun aktivis pelayanan maksudnya, ya dia belum dikatakan lahir kembali. Itu makanya memang ini akan jadi pergumulan yang banyak. Saya tidak bisa merumuskan secara singkat karena seringkali ada yang namanya perlu karunia. Jadi dalam pemahaman atau menilai orang-orang seperti ini, saya biasa menggunakan karunia membedakan roh, karunia berusaha peka ya dengan orang ya, dengan roh orang maksudnya. Bukan. Jadi walaupun tindakan-tindakannya aktivis Kristen, pelayanan, tapi seringkali ada feeling gitu, ada perasaan. Kayaknya dia dobos ya. Dobos itu istilah untuk bermuka dua. Mukanya Kristen ya, mukanya Kristen, tapi muka dibalik ini loh, ininya nggak tahu. Nah, jadi mencurigakan. Jadi kayak ada feeling, ada perasaan. Kayaknya ini bukan deh gitu loh. Ininya begitu. Makanya ini yang jadi ya pergumulan saya juga karena saya juga mendidik orang gitu ya. Jadi orang yang saya didik harus teruji lahir kembalinya, benar-benar dilahirkan roh. Nah, itu yang ya itu pergumulan, tetapi ringkasnya kalau saya filternya itu. Oke, jadi memang apa ya, bisa sepertinya bisa jadi batu sandungan juga ya. Ngaku-ngaku sudah lahir baru, sudah lahir kembali, tapi ternyata ya itu lah kok jumlahnya banyak itu. Banyak. Pendeta pun Wah, kadang ini begitu. jadi tantangan kekristenan sekarang gitu ya. Oke, jadi ini yang menarik ini dari Mas Ite ini. Tadi kan disampaikan tentang kelahiran yang original. Iya. Ada kelahiran yang original yang palsu. Tentunya kembali ke tadi bahasan yang jenengan juga sampaikan bahwa kalau kita membahas tentang lahir kembali, berarti kan ada kelahiran yang kembali. Nah itu siapa yang melahirkan? Kok bisa begitu? Nah, ini berarti sepertinya juga jadi satu rangkaian ya. Bahwa kalau memang yang melahirkan itu Tuhan yang benar, itu berarti pasti lahirnya original gitu ya. Yeah. Kalau salah berarti ya palsu. Mungkin bisa dijelaskan terkait tentang hal itu. Ya, oke. Jadi kalau kita punya anak, punya bayi, atau kita mengamati orang punya bayi, yang jelas kan poinnya satu, orang tahu siapa orang tuanya. Tetangganya tahu, ibunya siapa, bapaknya siapa. Itu idealnya ya. Nah, kadang memang ada anak tidak bertuan, misalnya anak dibuang. Kita bingung, ini bapaknya siapa, ibunya siapa. Seringkali misalnya, ini kadang-kadang ada banyak pergumulan tentang anak angkat ya. Karena bukan anak kandung, seringkali misalnya punya watak yang berbeda dengan orang tua yang mengasuh gitu. Maka muncul pertanyaan atau muncul ya dugaan atau cap gitu. Jangan-jangan bukan anaknya. Kok beda karo bapaknya, wataknya beda. Nah, kalau tampang kan jelas beda ya, kan beda genetik ya. Tapi ya, fisik sudah kelihatan ya. Tapi perilaku kan kadang orang juga menilai gitu. Misalnya bapaknya orang yang kalem ya, secara pembawaan kalem, bicaranya lemah lembut. Lah anaknya berangasan kasar. Orang pasti mikir, kok anaknya ngono ya? Bapaknya lemah lembut kok anaknya kasar. Satu, biasanya orang bertanya, yang kasar itu Mas. Ya anggaplah orang tua ya. Makanya kadang orang bertanya, sing ngajari siapa? Apakah jangan-jangan di rumah orang tua aslinya kasar? Nah itu bisa. Atau jangan-jangan dia punya tendensi tertentu yang tidak dari orang tuanya tapi diwariskan dari yang lain. Nah orang bisa curiga. Nah ini makanya tadi saya bilang kita hanya bisa memfilter orang, kita hanya bisa melihat, menilai gitu ya.
kira-kira dia sudah lahir baru atau belum. Aslinya lahir baru atau sudah, belum atau sudah, kita tidak bisa meyakinkan diri kita. Oh, dia sudah A, sudah B, agak sulit, susah sekali. Tetapi kita punya beberapa pedoman lah. Nah, soal siapa yang melahirkan itu eh, kalau misalnya di Alkitab itu ada yang disebut roh, kelahiran roh. Makanya tadi saya sudah bilang kelahiran roh. Jadi kita dilahirkan jasmani dari orang tua. Nah, orang tua ini termasuk mewariskan yang namanya jiwa. Jiwa itu respon terhadap jasmani. Jadi kayak ada proses mekanisme jasmani. Jadi jiwa ini kan orang bisa stres, bisa mikir. Itu semua kan butuh saraf. Nah, saraf itu kan jasmani. Itu dari orang tua. Jadi dari orang tua ada yang terwariskan ke kita. Termasuk penyakit-penyakit gitu. Jadi kalau kita punya keunggulan jasmani, bapaknya dure 190, anaknya 180, ya wajar gitu. Kalau bapak ibunya 160, anaknya 190, orang mikir, wah anaknya sopo? Gennya mana? Warisan siapa? Kakek neneknya mungkin salah satu memang punya gen tinggi gitu ya. Tetapi jangan-jangan ya tadi makanya orang bilang jangan-jangan anak pungut. Nah, di dalam kelahiran roh itu kita bisa mengamati atau meyakinkan bahwa siapa yang jadi orang tua kita. Makanya ada satu ayat begini. Tidak mungkin orang mengaku ya Aba ya Bapa kepada Tuhan kalau dia tidak lahir kembali. Ini poinnya. Jadi roh kita itu mengenali saya itu anak siapa. Jadi orang lain hanya bisa menilai, tetapi kita sendiri bisa tahu saya anaknya siapa. Jadi kalau di dalam doa kita bisa berseru ya Aba. Jadi kalau kita bisa memanggil Tuhan sebagai Aba, sebagai Bapak kita, yaitu orang tua kita. Nah, berkaitan dengan roh, nah ini di dalam ini agak-agak ke doktrin yang berat gitu ya. Di dalam konsep Tritunggal itu ada pembedaan antara Bapa dan Roh. Jadi Bapa, Roh, Putra itu kan berbeda ya. Jadi kita di El Sadik menganut Tritunggal. Tunggal tetapi tiga. Sebenarnya itu ada topiknya panjang sekali. Tapi kita di sini hanya mengambil kesimpulannya bahwa secara umum orang Kristen penganut Tritunggal. Walaupun ada juga yang menganut tunggal mutlak ya. Misalnya di Jesus only. Jadi yang Bapa itu bahkan tidak diakui. Jadi hanya mengakui sosok Yesus, Jesus only. Atau yang unitarian, jadi hanya Adonai saja Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Jadi makanya dia membedakan Adon dan Adonai. Jadi Adonai itu kan Tuhan. Nah, Adon itu kan Tuan. Jadi Yesus ini disebut Tuan. Dalam teks kalau kita lihat, ya memang Tuan sebenarnya sebutannya, karena dia manusia. Tetapi dia manusia istimewa. Kalau mungkin dalam iman lain dianggap demigod gitu ya, setengah dewa, setengah Tuhan. Kenapa? Dia ada sebelum Abraham ada. Padahal Abraham itu kan leluhurnya. Kan aneh ini ya, paradok. Kamu sudah ada sebelum leluhurmu ada. Ya kan aneh. Makanya ini perbedaan. Jadi bahkan Yesus itu punya tubuh jasmani, tetapi punya kelahiran rohani juga gitu loh. Jadi dia jasmaninya ada, dilahirkan manusiawi. Tetapi sebelum dia dilahirkan jasmani, dia sudah ada. Tentu tidak jelas dia itu dilahirkan seperti apa, kita tidak tahu. Karena itu nanti rempet-rempet tafsir ya. Secara ayat akan sulit dibuktikan. Tetapi kalau berkaitan dengan kita manusia, jelas ada yang disebut kelahiran roh. Nah, yang melahirkan kita roh. Gitu. Nah, ini bukan Bapa ya. Jadi saya mendetailkan bahwa ini bukan Bapa. Jadi Bapa itu Bapak kita, tetapi yang melahirkan kita bukan Bapa. Nah, itu maksud saya. Jadi Roh Tuhan, Roh Kudus yang melahirkan kita. Ini kesimpulan saya setelah saya mencoba memisahkan tiga sosok Tritunggal gitu, supaya perbedaan jelas. Misalnya perbedaan sosok Tritunggal yang ingin saya tunjukkan di sini adalah dosa kepada Roh Kudus yang melahirkan kita itu tidak terampuni.
Tapi dosa kepada Yesus, jadi kita menghujat Yesus, makanya banyak umat sebelah juga begitu menghujat Yesus, diampuni masih bisa gitu loh. Tetapi kalau menghujat Roh Kudus kok tidak bisa? Berarti kan ada strata, ada level-level. Jadi ini Roh Kudus, ini Yesus. Jadi ada ketinggian yang berbeda, ada level yang berbeda. Ya mungkin singkatnya begitu. Kalau ini terlalu panjang repot. Baik. Ya, semakin menarik ya. Tapi di sini karena kita online ya, ini juga sudah cukup banyak teman yang bergabung ini ya. Ya. Ada ribuan, ribuan yang nonton ya. Amin ya. Amin, haleluya. Nah, teman-teman yang bergabung mengikuti obrolan malam hari ini juga boleh loh bertanya. Kita santai ya, santai tidak harus sendiri-sendiri amat lah. Maka teman-teman bisa sambil ngopi, bisa sambil snack. Tapi kalau ada hal yang mau tanyakan bisa langsung ditanyakan kepada Mas Tite yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan, tema kita tentang kelahiran kembali. Dan sudah dijabarkan apa kalau lahir kembali, lahir kembali seperti apa. Bahkan ada bahasan yang menarik tadi berkaitan ada lahir yang original, ada lahir yang palsu. Itu juga menjadi batu sandungan dalam kekristenan ya, karena tadi juga ada kasus sudah katanya sudah lahir baru, tetapi ternyata perjalanan profil picture-nya berubah. Mungkin yang lama sudah dihapus-hapus ya, ganti yang baru. Ya. Sampai mungkin foto bayinya enggak ada, adanya foto yang sudah berbeda ini. Oke. Jadi sebenarnya bahasanya cukup menarik. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, saya beri kesempatan deh. Mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tema malam hari ini. Ya, karena kalau saya sendiri tadi sedikit pusing dari bahas tentang yang original dan yang tidak original. Intinya kan yang bagi saya yang original itu berarti memang dilahirkan dari roh gitu ya. Iya. Itu ya, dari roh yang benar. Nah, tadi kan sudah sedikitnya repet ya. Kalau saya kan orang biologi ya. Jadi membahas tentang genetis itu. Biologi Tadi pasti kan paham. ada bahasan. Orang Ayo biologi makan pasti apa ya? paham. Karo mikir oh ya nek rupane beda ada bisa dicari tahu ya bapaknya Geket dudu kuwi ya. Nah, Ibunya Geket dudu kuwi ya. Itu muncul dari fisik kecurigaan. saja ya. Nah, genetisnya beda. Dari sifat karakter juga secara genetis juga meskipun saya belum berliterasi ada ilmu tertentu, tetapi secara psikologis ada sangkut pautnya juga berkaitan ayah dan orang tua yang kalau ayah orang tuanya pendiam kemungkinan anaknya yang pendiam pasti ada kepastian begitu. Nah ini menarik. Kalau dari sisi rohani, apakah ada yang namanya genetis atau DNA rohani gitu, yang akhirnya membuat misalkan saya itu juga ada kemiripan dengan orang tua rohani saya Tuhan yang itu gimana? Ini agak-agak sepertinya agak-agak bagi saya agak rumit ini. Ya, ini pertanyaan perenungan saya juga gitu ya. Jadi saya akan tunjukkan dua peristiwa atau dua topik tentang ini ya. Yang pertama, saya punya pengalaman jadi salah satu ya namanya pemuritan gitu ya. Namanya pemuritan kan mesti ada yang meniru ya. Jadi meniru itu bisa pakaian. Jadi kalau gurumu rapi, pasti kamu disuruh rapi. Wes simple. Kalau gurumu gondrong, berarti muridnya gondrong. Itu ciri khas lah. Kalau di sini ada yang gondrong, Pak Andi ya. Yesus juga gondrong. Tadi kita ada wakil Yesus di sini. Tetapi jadi boleh gondrong ini. Ya. Juga pernah salah satu ini soal cara bicara, ada yang disebut meniru. Jadi ada yang namanya gurunya kan punya logat gitu ya, logat bicara. Nah, kalau logat bicara yang waktu itu saya temukan tuh cara mengucapkan engkau. Jadi engkau atau engkau. Jadi kalau di orang Jawa kelihatan sekali ya sebenarnya ya. Jadi beberapa huruf diucapkan dengan intonasi berbeda. Jadi misalnya S di huruf Jawa ada 3. Di S yang berhenti cepat, S biasa, dan SH, S yang dalam ya, kayak ngeses gitu ya. Jadi misalnya
bakso. Nah, itu ada so, ada desisnya. Itu beda dengan S biasa. Terus kita di Jawa punya 3 huruf. Sendiri, dan Jadi misalnya itu ya cecek, cecak. Nah, cecak itu cecak. Misalnya ya apa ya? Kalau orang sambil berteriak kan juga itu sebenarnya bukan nggak mungkin kamu teriak. Nggak mungkin. Madu gitu kan. Jadi nya lebih kelihatan. Itu ditulis ya tetap gitu ya. Nggak bisa kita pakai huruf lain. Karena ini huruf Latin ya. Terus yang ketiga, jadi ada ada Nah itu. Jadi logatnya gurunya kebetulan kan eng. Jadi engkau gitu ya. Ya entah dia memang kesukanya begitu atau secara genetik ini apa namanya struktur ini apa namanya di area leher atau area pita suaranya memang begitu gitu ya. Saya juga tidak menyelami lebih dalam. Nah itu kebiasaan. Ya kebiasaan bisa. Ya yang menarik banyak di antara para muridnya itu juga mengucapkannya gitu ya. Sementara dalam bahasa Indonesia lah, kalau kebetulan kan sebenarnya juga kita semuanya orang Indonesia. Kan bacanya kan engkau. Jadi engkau Nah, ini meniru. Otomatis loh nih, dia tidak pernah menyuruh orang meniru loh. Tetapi itu otomatis tertransfer. Padahal ini bukan anak kandung. Ini bukan anak kandung. Ini hanya murid saja. Nah, bayangkan jika itu anak kandung. Kalau anak kandung kan secara genetik kan punya struktur pita suara yang mirip. Jadi kalau misalnya ya kita di Indonesia mengucapkan bahasa Inggris, pasti beda. Saya paling lucu itu kalau lihat orang India mengucapkan bahasa Inggris. Orang-orang perindapan lah bahasa kita ya di Indonesia. Beda, logatnya beda banget. Lucu gitu ya. Saya mau menirukan agak susah, tapi lucu. Nanti kalau teman-teman melihat orang India asli yang menggunakan bahasa Inggris, di YouTube banyak. Jadi ada beberapa tutorial orang-orang IT, itu orang-orang India, dan dia menggunakan logat India. Jadi saya kesulitan mendengarkan itu kadang harus mikir beberapa kali gitu. Karena logatnya bukan logat Amerika yang agak jelas. Nah itu genetik. Jadi kalau orang genetiknya memang begitu ya dia akan punya mewarisi sifat. Makanya ada satu ayat, nanti silakan, ini jadi PR juga. Jadi kelahiran kembali itu seperti roh. Orang seperti angin. Jadi ini sinonim sih. Jadi di Ibrani kata roh itu sinonim dengan kata angin. Orang lahir kembali itu dikatakan seperti angin. Dia pergi kemanapun dia inginkan. Kita tidak tahu. Angin kan tidak ada wujudnya. Jadi kelahiran kembali itu seperti angin. Kita lihat, tiba-tiba bergerak ke utara. Tiba-tiba bergerak ke timur. Kita tidak tahu. Jadi ketika kita lahir baru, kita tidak tahu kita nanti akan jadi apa secara kerohanian. Itu nanti merujuk ke konsep karunia roh ya. Kita nggak akan tahu. Tetapi juga penggunaan kata angin itu juga memberi kode bahwa kelahiran kembali itu melibatkan roh. Karena katanya sama, antara roh dan angin itu sama. Jadi simbolisme angin di dalam kelahiran kembali bagi saya itu menunjukkan bahwa kelahiran kembali itu adalah kelahiran roh. Roh kita yang dilahirkan. Tetapi juga kita dilahirkan dari roh. Itu maksud saya, roh Tuhan. Makanya ini menjadi petunjuk yang disebut seperti genetika roh. Jadi roh kita itu seperti punya genetik. Coba aja perhatikan di seluruh jemaat atau kita kenal orang percaya. Ada orang yang punya ciri khas tertentu. Ciri khas tertentu itu misalnya ada yang pintar mengajar, punya pengetahuan, atau ada yang pintar berkaitan dengan relasi. Jadi dia gampang banget membawa orang ke gereja. Nah itu biasanya kita sering sebut misionaris. Gampang banget. Cuman ngomong 10 menit bisa loh
ngajak orang ke gereja atau nggak. Nah ini sebenarnya nih kalau psikologis ini namanya provokator, tukang jualan ya, salesman. Jadi dia punya bakat salesman. Kalau orang Jawa nyebutnya lambene lamis, lambene lamis. Lambene legi. Jadi dia ngomong orang seneng. Nah itu lambene lamis. Dodolan. Jadi ya kita pakai istilah jualan lah. Jualan ayat tuh dia gampang diterima. Jualan agama gampang diterima gitu. Intinya begitu. Jadi ayo ngajak ke agama, orang bersedia mendengarkan. Bandingkan dengan orang lain. Udah berbuih-buih, berbusa-busa ngomong, tidak ada yang mau datang. Beda, itu skill ya. Nah itu kan DNA. Ada juga orang yang ahli berkaitan dengan pelayanan. Jadi saya sendiri termasuk tidak merasa punya karunia melayani sebenarnya. Dalam artian begini. Jadi salah satu retreat saya tuh, ya kami kan ngumpul-ngumpul ngobrol. Ada satu orang tiba-tiba pergi bawa teko. Pergi ke dapur, terus dia ngisi kembali ke tempat kami di kamar gitu. Saya kaget. Saya tidak pernah punya kepikiran untuk menyediakan pelayanan, menyediakan makan, menyediakan minuman bagi orang-orang yang ada di sini. Saya tidak kepikiran sama sekali. Kenapa ini orang malah kepikiran gitu? Nah itu bisa berkaitan dengan kebiasaan jiwa ya. Tetapi bisa juga itu dari karunia roh, dari sifat roh, watak roh itu. Yang makanya tadi saya bilang seperti angin itu. Saya tidak tahu orang ini sudah cukup lama saya kenal, saya baru tahu dia punya sifat seperti itu. Itu kan karunia melayani. Jadi dia peduli dengan hal-hal logistik. Nah ini kalau di Alkitab Maria Marta misalnya, kita terlalu sering fokus ke Marianya, kita jarang memperhatikan Martanya. Marta itu ya penting. Coba Yesus itu kelaparan, kaliran gitu. Gimana mau mengajar? Tidak bisa. Jadi pelayanan logistik itu karunia roh, sifat roh. Nah itu berarti kan ada genetika roh. Nah itu ada DNA-nya. Jadi ada orang yang DNA-nya itu melayani, ada orang yang DNA-nya itu mengajar, ada orang yang DNA-nya itu berkaitan dengan kuasa. Gitu. Misalnya beberapa murid Yesus ada yang kuasa ini apa? Menyembuhkan. Tidak semua murid bisa begitu. Tidak semua orang bisa khotbah gitu loh. Jadi, nah itu beda dengan bawaan talenta ya. Jadi ada orang dengan talenta tertentu, memang, tetapi ada juga orang-orang dengan DNA roh tertentu. Nah, jadi kita harus tahu bedanya. Sifat bawaan jasmani dari orang tua, sifat bawaan jasmani dari Tuhan, dari roh-roh Tuhan yang melahirkan kita, itu beda. Secara kenampakan sama, maksudnya kemampuan berkhotbah, kemampuan melayani, sama. Secara kenampakan sama persis, tetapi sumbernya beda. Jadi sama-sama pengetahuan misalnya, kalau orang kan bisa belajar, karena kalau dia cerdas kan mesti kan hobinya belajar. Tetapi ada yang namanya karunia pengetahuan, itu memang tertulis karunia pengetahuan. Jadi dia tahu tiba-tiba gitu, tanpa harus belajar. Ada orang yang ya tadi saya bilang jualan ayat itu gampang gitu. Jadi ngomong sebentar orang langsung tertarik. Itu ada bakatnya. Ada bakat jasmani, bakat jiwani. Itu dari orang tua kalau kayak gitu. Tetapi kalau dari roh, ini yang mengerjakan roh sumbernya. Secara penampakan sama-sama orang gitu ya, sama-sama ahli jualan. Tapi sumber kemampuannya berbeda. Ada yang kemampuan dari orang tua jasmani, ada yang dari orang tua rohani. Nah itu saya rasa penjelasan singkat tentang DNA roh. Roh itu memberi kita suatu DNA, memberi kita suatu genetika sifat. Makanya misal beginilah, kalau ada gereja dibom gitu ya, kita bisa melihat, saya belum pernah melihat sih orang Kristen melakukan mengutuk misalnya. Oh, kriminal atau orang terkutuk, orang ini. Tidak pernah. Jujur saya belum pernah dengar. Yang saya lihat oh kami mengampuni, kami toleransi. Padahal sudah dibom. Nah itu kan DNA. Dari mana? Itu kan sifat ya, watak. Dari mana watak itu? Dari orang tua? Enggak.
Tidak semua orang tua sebaik itu melihat anaknya mati. Saya pernah lihat di beberapa gereja yang dibom itu cacatnya permanen, luka bakar di atas 90%. Dioperasi bisa sembuh, tetapi penampilan sudah tidak bisa kembali. Udah ini penuh apa namanya? Seluloid bekas kebakaran itu. Perempuan lagi. Dari usia kecil, dari berapa ya? Balita lah, 5 tahun SD lah. Udah begitu, apakah orang tua bisa mengampuni? Mungkin bisa, tetapi mungkin juga tidak. Tetapi faktanya banyak orang bisa begitu ya. Artinya walaupun mungkin marah gitu ya dengan kondisi itu, mungkin juga dendam, tetapi ada sifat lain di dalam dirinya yang membuat dia bisa menahan diri lah. Jadi mungkin ini bisa jadi petunjuk juga, menahan diri, kemampuan menahan diri. Jadi hatinya seluas samudra, mungkin istilah yang saya sering dengar. Hatinya seluas samudra. Jadi mau dicemplungin apapun ya nggak akan kelihatan, ambles semua. Dalamnya berapa kilo itu samudra gitu. Mau dicemplungi bis hilang. Jadi dicemplungi sakit hati hilang, dicemplungi banyak dendam hilang semua dendamnya. Nah, itu hati seluas samudra. Memang sih ada yang seluas samudra, secadak jempol kaki ya ada. Diceguri bis masih kelihatan. Luas tapi dendam-dendamnya kelihatan. Ya itu sih dari saya penjelasan singkat tentang sifat-sifat atau DNA roh. Jadi masing-masing kita akan punya DNA sendiri-sendiri. Saya tambah pusing ya. Oke. Kalau tidak salah meringkas ya. Jadi berkaitan dengan kelahiran kembali ya, lahir baru, lahir kembali. Fakta bahwa ya tidak semua itu memiliki kelahiran baru yang original ya. Begitu ya Mas Idi. Kan memang harus dites dulu kan tadi kan. Kalau dari Mas Idi kan sudah bisa ada karunia yang bisa membedakan. Oke, cuma bullshit ini. Ya. Ini berlahir baru ya, ada karena sendiri. Kemudian berkaitan dengan kelahiran baru itu yang original dan palsu bisa sangat berkaitan, itu kan bisa sangat berkaitan dengan genetis roh ya. Kalau tadi bahasanya DNA roh. Lalu DNA roh itulah yang memunculkan hal-hal khusus dari karunia itu ya. Karunia khusus. Ada beberapa orang yang memiliki karunia pelayanan dalam arti safet justice ya. Atau mengeluarkan makanan, minuman ya. Saya kaget tuh. Saya tidak sesaleh itu rupanya. Oh iya tuh, orang gagas ya. Saya kaget. Ada yang karunianya cuma gocap-gocap 1-2 kata langsung. Oh, aku percaya padamu gitu ada. Ya. Saya beberapa kali dengar. Sering beberapa kali ketemu gitu ya. Jadi ada orang cerita, ada orang cerita, wah saya gampang banget tuh bawa orang gini-gini cerita. Oh iya. Saya coba praktekkan gitu. Lah kok susah bagi saya. Itu teorinya bisa dikatakan hampir tidak ada ya. Karena tahu bisa gitu ya. Saya kan ya sukanya belajar gitu ya. Maksudnya saya coba pelajari. Intinya kan saya pengen meniru gitu ya. Jadi dia ahli bicara, ahli bujuk orang. Saya coba tiru. Ya tidak bisa. Tetap susah. Sangat susah. Saya akhirnya ya wis lah, itu mungkin bukan milik saya bukan DNA-nya. Jadi DNA-nya dia sendiri berarti. Iya, DNA nah, ini yang menarik nih. Yang menarik dari bagi saya itu berkaitan dengan DNA roh ini. Karena bisa saja berarti DNA roh saya itu berbeda jauh dengan DNA genetis saya secara jasmani gitu ya. Iya. Nah, ini. Apakah bisa begitu? Ya, ini bisa jadi topik tersendiri, tapi saya akan jelaskan singkat. Jadi di dalam pertumbuhan rohani itu ada perubahan watak. Jadi saya dulu pernah dengar salah satu teman saya yang ya entah dia imannya seperti itu. Dia bilang begini, sekali selingkuh tetap selingkuh. Saya kan kaget, ini orang Kristen kok punya kepercayaan sekali selingkuh tetap selingkuh. Lawang saya kebetulan pelayanan LSAD kan ada konselor gitu. Ya memang ada beberapa orang yang tabiatnya selingkuh ya gitu terus ya. Tetapi saya melihat ada orang yang mengikuti struktur kurikulumnya LSAD itu berhenti selingkuhnya. Gitu. Jadi hawa nafsu selingkuhnya hilang gitu.
Artinya ada perubahan watak. Dan ini berbeda dengan bawaan. Jadi biasanya kalau misalnya katakanlah selingkuh, itu berarti pasti ya, saya berani menjamin kalau pasti leluhurnya pernah melakukan hal sama. Jadi kalau dia melakukan hal itu sudah alamiahnya. Gitu. Meniru tadi ya. Ya meniru. Satu Ya, meniru, meniru tetapi tadi yang ya. kedua ya kayak genetik, ada kecenderungan Ya, genetik. genetis. Ya itu. Jadi makanya ada yang kalau saya sendiri termasuk saya mengalami ya, ini bisa dianggap sharing atau bersaksi. Jadi saya bilang di awalnya saya sangat pendiam di masa kecil. Jadi julukan saya dulu Anteng. Mas Anteng ya. Mas saya Anteng men. Pendiam sekali. Bahkan dulu SMA di awal-awal itu tas saya disembunyi ke teman saya nggak marah loh. Bingung juga enggak, marah juga enggak. Jadi kayak emosi saya datar gitu. Akhirnya dia kembali tas saya. Kuliah juga masih sama. Kuliah, nah itu mending kuliah Kuliah masih yang menengan. Oh, itu sudah perbaikan, kuliah itu sudah perbaikan Oh, itu kebetulan. perbaikan nih. Ya kebetulan moderatornya teman saya kuliah jadi tahu. Jadi sudah ada perbaikan itu kuliah itu. Dulu jauh lebih diem. Mau saya dulu kalau diajak main tuh saya berpikir gini kok. Dolan itu gunanya apa toh? Aneh kan? Dolan ke mall, dolan ke gunung. Saya itu merasa aneh dengan konsep dolan. Tidak ada tujuannya, tidak ada hasilnya yang jelas. Gur ngobrol ngalor ngidul gitu kan. Bagi saya itu nggak penting gitu. Dulu begitu saya. Tapi karena mulai ada kebetulan pas pergaulannya lebih luas, tapi juga saya menganggap karena saya mengalami lahir kembali, saya bisa menikmati hal-hal yang tidak bermutu gitu. Dolan ngablor apa ngomongin hal-hal yang tidak penting bagi saya mulai ini juga berguna gitu. Artinya saya merasa enjoy, saya merasa enak, berarti kan ada gunanya gitu. Berkaitan dengan relasi sosial, saya bisa punya banyak teman, saya bisa ngerti dianya sukanya ngomongin A, dia suka ngomongin B. Nah, ini ada perubahan. Nah, makanya di dalam pertumbuhan rohani, saya punya apa sih? Punya penanda gitu. Kalau ada sifat yang berubah dari bawaan lahir, berarti dia sudah mengalami pertumbuhan rohani. Yang biasanya misuh, berhenti. Jadi dia biasa mengumpat, berhenti. Biasanya menipu, berhenti. Mungkin dari orang tua berkaitan dengan relasi lawan jenis, gampang pacaran, dia mulai mikir. Nah itu pertumbuhan rohani loh. Itu nggak hanya kedewasaan jiwa, tapi ada kedewasaan roh. Karena saya dulu punya beberapa teman yang, pacar itu ngerenteng. Calon pacarnya ngerenteng, jadi satu putus langsung dapat. Ngerenteng gitu ya. Tetapi ada juga orang yang itu, mulai ada perubahan lah, mulai menghargai, mulai mikir gitu ya. Ya terus saya pacaran terus dapat apa? Akhirnya kan dia pengen menikah kan. Begitu menikah kan bingung. Karena sudah terbiasa dengan ya itu tadi. Pacaran-pacaran singkat, pacaran-pacaran yang tidak dalam. Dia agak-agak ini. Kalau bahasa Jawanya kedandapan gitu apa ya. Entah bahasa Indonesia yang paling tepat apa ya. Jadi kayak dia kagok bingung gitu ya. Ketika menjalin relasi yang lebih dalam, dia tidak punya skill sama sekali karena mayoritas pengalamannya tuh jangka pendek, tidak ada komitmen yang besar, tidak ada rencana jangka panjang. Jadi ketika sudah waktunya dia pengen menikah, dia nggak punya skill. Nah hal itu kan berarti kan dia ada perubahan. Kita bisa bilang itu pendewasaan jiwani iya ada, tetapi juga pendewasaan rohani saya pikir. Tidak murni jiwani. Karena faktanya ada orang menikah tidak dewasa. Kan banyak itu. Oke, tapi kalau berkaitan dengan perubahan sikap itu juga secara buku juga banyak ya Mas Ide. Misalkan buku-buku psikologi tentang Banyak. perubahan-perubahan. Itu gimana membedakannya bahwa ini perubahan karena memang rohani yang merubah, DNA rohnya yang berubah. Ini perubahan karena memang secara teori dia tahu gitu ya. Beberapa teman saya juga itu ya dia ada perubahan dari yang pertama berusaha mulai belajar sabar karena ya beberapa mengaku membaca buku gitu ya.
membaca buku-buku psikologis itu. Nah, kira-kira yang bisa kita pahami, oh ini memang berkaitan rohani, oh ini berkaitan tentang ya ada sekuler, ada buku yang memang mengajarkan itu gimana? Ya, tertarik ini pertanyaan kunci. Jadi ini dalam materi pemuritan El Sadik itu pemisahan jiwa dan roh. Jadi sabda Tuhan sangat tajam seperti pedang memisahkan jiwa dan roh. Nah, jadi perubahan jiwani dan perubahan rohani itu berbeda. Tetapi memang sebenarnya yang paling ngerti itu diri kita sendiri. Kalau kita menilai orang lain itu agak susah. Jadi makanya tadi ditanyakan, oh teman-teman saya ada perubahan karena membaca buku. Iya, bisa. Tetapi kalau di dalam perubahan rohani itu bekerja dari dalam. Buku kan ada di luar kan. Jadi kalau dia merasa sifatnya berubah lagi, dia akan baca buku lagi. Itu di luar, di luar jiwanya gitu. Nah, kalau rohani itu berbeda. Makanya ini ada yang disebut di kitab Yeskiel atau Yeremia kayaknya ya, 33 kalau nggak salah, tentang perjanjian baru. Jadi perubahan watak ini terjadi karena ada yang disebut perjanjian baru. Di masa lalu hukum itu ditulis di batu, dua loh batu, dua kepingan batu. Sekarang hukum itu ditulis di dalam hati manusia, hati daging, hati yang lembut gitu ya. Jadi sekarang orang yang mengalami kelahiran kembali itu adalah orang yang mengalami perjanjian baru. Di mana hukum itu tidak lagi ditulis di luar, seperti tadi di buku ya. Jadi orang baca buku, saya harus berubah, maka dia berubah. Itu berarti dia di luar hukum itu. Sekarang hukum itu ada di dalam. Jadi orang tidak perlu baca. Sudah terjadi otomatis. Jadi begini, wah ini kok saya jadi seperti pencuri ya, saya merasa bersalah. Nah itu loh, kesanggupan merasa bersalah terhadap hukum Tuhan, hukum sosial, hukum secara khusus kalau rohani berarti kan hukum roh ya. Hukum roh itu punya legal groundnya masing-masing. Jadi kalau saya menyalahi koridor hukum roh, itu saya akan merasa bersalah. Itu poinnya, itu bedanya. Sedangkan jika itu jiwani dengan cara dibaca di luar tadi, maka dia akan kamuflase sebenarnya. Banyak orang baik, banyak orang tindakannya baik. Tetapi motivasinya apakah baik belum tentu. Dia orang bisa berubah karena baca buku, karena punya tujuan, kepentingan. Misalnya supaya di tempat kerja performanya bagus, di kegiatan sosial, di kehidupan sosial dia bagus. Tapi kalau dia tidak punya kepentingan itu yang menguntungkan, dia akan kembali ke dasarnya. Itu kuncinya. Kepentingan. Dia ada kepentingan apa? Nah, perubahan roh itu tidak fokus ke kepentingan. Makanya dia bisa idealis. Saya tidak harus mendapatkan keuntungan untuk melakukan hal-hal yang rohani. Gitu. Jadi perubahannya bukan karena kepentingan. Kalau yang jiwani pasti ada kepentingan. Nah, bedanya di situ. Oke. Berarti sudah sangat jelas sekali ya. Berarti perubahan yang akibat dari kita belajar di luar itu ya kita, kalau saya sendiri menyampaikan kayak perubahannya sementara ya. Ya. Karena kamuflase. Nanti pada saatnya juga akan kelihatan aslinya. Ya. Balik lagi. Ya ini. Ada kepentingannya. Ya. Tampung ya wes aslinya kita menang. Kepentingannya tidak berhasil, aslinya kelihatan lagi. Ya, saya tambah contoh ya, satu contoh ya. Oke. Siap. Jadi ada satu ya namanya kita pemuritan kan pasti kan diajari belajar Alkitab, kita diajari berdoa, kita diajari yang sering kita sebut disiplin rohani. Nah, kalau dia kamuflase, kita bisa uji caranya gimana. Sekarang dia misalnya berada di luar kota, tidak punya lagi persekutuan kita secara erat. Kalau kita masih bergaul satu wilayah kan mungkin hampir setiap hari ketemu,
gampang nongkrong, diajak nongkrong, kita bisa punya pergaulan. Nah, kalau dia pindah keluar kota, dia sendirian loh. Teman-teman lamanya hilang. Jadi teman-teman rohaninya yang lama hilang semua. Coba tanyakan setelah 1 semester misalnya. Kamu masih berdoa nggak setiap hari? Masih baca Alkitab nggak? Masih menyelidiki Alkitab nggak? Masih punya rutinitas disiplin rohani nggak? Itu contoh. Saya yakin ini dari pengalaman saya mengamati gitu. 80% plus itu gagal melakukan. Wis, saya 90%. ya, mungkin lebih tinggi ya. Soalnya yang 20% itu saya tidak bisa membuktikan gitu ya. Jadi saya tidak berani ngomong. Tapi yang 80% orang-orang yang saya tinjau itu kalau misalnya dulu rutin berdoa wis sudah rutin. Dulu rutin nyatet itu ya, nyatet kalau belajar Alkitab dicatat gitu. Sudah tidak ada. Gitu. Jadi banyak disiplin rohani yang hilang kalau tidak dipaksa. Nah, ini ini nanti ke poin sisi gelap pemuritan. Dipaksa dan diawasi. Nah, gitu. Makanya di dalam kita ngetes palsu atau tidak, diuji dengan cara itulah gitu ya. Tidak ada manusia yang maksa. Sekarang kamu punya kerinduan nggak dengan Tuhan, dengan Tuhan ya. Ini kan dengan Tuhan, jadi tidak ada kepentingan gitu loh. Orang lain tidak akan kagum gitu loh. Nah, kalau orang lain tidak akan kagum kan dia tidak punya kepentingan. Kalau dia merasa dikagumikan rohani, nah pasti dia punya kepentingan. Supaya saya terlihat baik. Nah, gitu loh. Ini cara salah satu nguji kamuflase atau tidak. Ya mungkin itu contoh yang saya berikan. Oke, semakin memperjelas ini berkaitan tentang perubahan sikap yang memang benar-benar dewasa dalam rohani ya, berasal dari dalam, bukan cuma sebatas tahu. Teori-teori kebaikan di luar sana cukup banyak. Ya, tapi kan apakah kita melakukannya berdasarkan roh yang berubah atau tidak? Nah ini kalau kita ngobrol berdua kayaknya nggak asik ya. Kan di sini yang hadir cukup banyak ini ya. Jadi teman-teman ya kalau ada hal yang mau disampaikan boleh ini silakan. Dari sini kita temanya ngobrol-ngobrol santai. Meskipun temanya tentang kelahiran kembali ya, ada satu tema yang sudah kita tetapkan, tetapi teman-teman bolehlah untuk bisa menyampaikan banyak hal berkaitan dengan hal itu atau mungkin banyak hal yang lain juga ya Mas gitu ya. Ya. Oke, ada tanggapan dari tadi juga kayak tadi ada Mas Ayub, Bang Ayub ya. Ya, mungkin bisa juga menyampaikan beberapa hal di sini. Karena narasumber kita sebelumnya juga bersama dengan beliau ini. Mas Ayub. Nanti kapan-kapan kita ngeteh-ngeteh lagi di pinggir sawah. Siapa tahu banyak teman-teman ini juga bisa bergabung gitu ya Mas itu ya. Iya. Kita cari tempat yang santai, banyak orang bisa gabung kan ngobrolnya bisa lebih ramai. Bisa nongkrong. Ada. Nah, ya nongkrong. Nongkrong di warung saya juga boleh loh. promosi orang sponsori promosi. Oke. Baik. Nah, Mas Tete ini karena memang membahas kembali yang namanya kelahiran kembali, lahir kembali. Tadi sudah dibahas di awal bahwa kenapa harus pakai kata lahir gitu ya. Dan dikatakan lahir kembali. Padahal kita kan sudah lahir sejak ya kita ya kalau saya 38 tahun yang lalu kan sudah lahir. Gitu. Lahir sebagai seorang manusia. Ya. Tapi bisa saja belum tentu lahir sebagai roh gitu ya Mas. Gitu ya. Maka kita di sini membahas berkaitan tentang kelahiran kembali. Nah, tadi beberapa catatan dari saya, kelahiran kembali itu satu proses, ya betul ya proses berkenaan dengan siapa orang tua kita. Juga disampaikan orang tua yang namanya lahir kan berarti ada orang tua yang melahirkan. Nah, jadi sudah disampaikan juga harus hati-hati karena orang tua yang benar itu juga perlu
dites lagi gitu ya Mas, itu ya. Ya. Untuk mengecek apakah saya benar-benar lahir dari orang tua roh yang benar seperti Ya. itu. Sampai secara genetis kalau yang namanya lahir baru itu juga secara genetis ada pengaruhnya, ada DNA roh yang memang bisa membuat kita mengalami perubahan, bahkan bisa menunjukkan karunia-karunia khusus dalam diri kita. Nah, ini satu bahasan yang terakhir ini yang menarik. Tadi disampaikan di awal juga sudah sampaikan bahwa apakah kalau kita lahir baru bisa beralih gitu ya, yang tadi udah profil picture-nya berubah tadi atau atau bagaimana ini? Ini Ya. sebenarnya kasus yang menarik karena banyak banyak kita temui ya Mas, gitu ya, banyak kita temui juga di luar sana. Karena saya juga beberapa kali menemui teman saya yang bahkan teman kuliah yang kalau ketemu langsung dengan semangatnya, oh ya berdua dalam nama Yesus, dia ya. Ya. Mau menikah profil picture-nya ganti ya. Kan cewek ya, cewek dapat cowok yang harus membuat dia berganti profil picture ya. Ini gimana menurut pandangannya Mas Yedi ini? Ya, baik. Ini pertanyaan dari moderator juga saya lihat ada di chat. Jadi pertanyaan di chat itu kan dari Mas Bayu ya. Apakah orang yang lahir baru masih bisa berbuat dosa? Ini cukup berkaitan dengan pertanyaan dari moderator. Apakah orang yang lahir baru itu bisa berganti keyakinan gitu? Ada satu ayat yang saya cukup ingat juga begini. Kalau dari awal dia itu bersama kita, maka dia tidak akan pergi. Kalau dia pergi atau dia berpindah keyakinan, berarti sejak awal dia bukan bagian dari kita. Nah, ini topik kamuflase tadi yang saya sebutkan. Jadi ada satu ayat yang membahas tentang hal ini. Jadi apakah orang yang lahir baru bisa berbuat dosa? Apakah orang yang lahir baru bisa berganti keyakinan gitu? Dari yang penelusuran saya dengan ayat-ayat yang ada, itu tidak bisa. Jadi kalau orang lahir baru itu tidak bisa berganti keyakinan. Sekalipun dia dipaksa oleh keadaan. Misalnya ya, kita kan realitasnya kan kadang seperti yang tadi ditanyakan, ada beberapa teman yang berpindah keyakinan karena terpaksa. Saya pernah punya teman perempuan, ya dia dihamili gitu, dipaksa menikah gitu. Kita juga kenal di komunitas kita kan ada juga kan dipaksa menikah, tapi cowok ya khususnya kalau ini. Dan dia berpindah keyakinan gitu. Tetapi kita lihat di komunitas kita, sampel orang yang berpindah keyakinan ini apa coba? Faktanya kan dia masih beriman kan. Keyakinannya KTP gitu ya. Nah, jadi dia walaupun berpindah keyakinan itu hanya KTP gitu. Tetapi di dalam hati dia tetap beriman yang benar kepada salib gitu. Jadi ada banyak orang seperti itu. Jadi saya punya teman yang ya karena tekanan ya, maksudnya ini nggak harus hamil duluan, tapi karena sudah sama-sama suka, kemudian ya mau gimana gitu. Karena kan secara budaya, secara negara juga harus satu agama gitu. Jadi dia harus pindah. Cuman aku lihat ya dia masih masih ke gereja juga gitu loh. Jadi ya hanya sekedar apa ya istilahnya formalitas gitu. Nah, bagi saya itu karena paksaan. Jadi dipaksa beragama lain walaupun hatinya sebenarnya tidak gitu ya. Jadi kita memandangnya, kalau saya memandangnya begini. Jadi walaupun dia berpindah keyakinan ya dia tetap orang percaya gitu bagi saya. Walaupun KTP-nya bukan Kristen atau kegiatan-kegiatan bukan Kristen. Pernah ada itu temannya Pak Pendeta Irawan kan begitu. Tetangganya malah waktu itu kan saya ke sana,
di depan rumahnya. Yaitu, jadi ketika saya hadir dia tuh diskusi Alkitab, tapi secara status bukan Kristen. Dan dia banyak membantu pelayanan gitu. Jadi ya kayak gitu. Itu artinya bagi saya kelahiran kembali itu bukan status sosial. Ini ya poinnya. Karena kita kan filternya kan status sosial ya. Dia agamanya apa, dia gerejanya apa misalnya ya, atau dia perilakunya apa. Karena kita terbiasa dididik kelompoknya sosial gitu. Jadi Kristen itu sosialnya ya ke gereja. Bagaimana dengan orang yang enggak ke gereja? Bagaimana kalau orang bakar menyan ibadahnya coba? Anda bisa bilang itu bukan Kristen? Ya belum tentu. Saya nggak berani ngomong begitu. Bagaimana dengan orang sholat? Loh Kristen juga sholat, ada yang sholat gitu. Jadi ya itu jadi agak ngeblur. Jadi saya tidak lagi melihat Kristen tidak Kristen berdasarkan status sosialnya yang kita terima saat ini secara umum ya. Gampanglah KTP gitu. Tidak seperti itu. Poinnya bukan itu kalau saya. Dari situ saya bisa melihat bahwa orang-orang yang kita anggap berganti keyakinan ternyata tidak. Itu poinnya. Sedangkan ada juga orang yang sungguh-sungguh berganti keyakinan. Nah itu beda lagi, ini beda kasus. Kalau seperti ini saya berani mengimani ayat yang tadi. Berarti sejak awal dia itu kamuflase. Sejak awal kamuflase, tidak sungguh-sungguh. Jadi mau apakah dia mengajar? Bahkan ada pendeta, saya pernah dengar pendeta gitu. Agak aneh sih memang, tapi ya namanya pendeta kok ya bisa pindah keyakinan ya. Tapi ada gitu, itu diceritakan banyak orang, makanya saya mau menyangkal juga sulit gitu. Nah ini berkaitan dengan ini pertanyaan Mas Bayu ya, apakah orang yang lahir baru bisa berbuat dosa? Bisa. Jatuh bangun dosa? Bisa. Nah ini topik pemuritan yang tadi sudah pernah dibahas, yaitu apa? Pelepasan. Jadi begini, jadi orang lahir baru masih rutin berbuat dosa, berarti dia terbelenggu dosa. Itu poin. Jatuh bangun dosa itu begitu. Nah, bedanya dengan orang yang keluar iman adalah orang yang lahir baru dan jatuh bangun itu punya rasa bersalah akan dosanya. Sedangkan orang yang kamuflase tidak punya rasa bersalah. Itu bedanya. Jadi yang jatuh bangun ini kok, waduh, saya kok masih berbuat dosa ya, padahal saya sudah beriman. Nah gitu. Sedangkan orang yang tidak percaya, sudah, dia sama sekali tidak ada keraguan. Gitu. Nah itu bedanya. Jadi kalau orang Kristen masih bisa berbuat dosa, bisa. Satu, kebiasaan berdosa. Yang kedua, dia terbelenggu dosa, perlu dibantu. Jadi kalau dia pun berjuang tidak berbuat dosa, berjuang hidup benar, ya bisa, tapi biasanya gagal. Nah, karena gagal, maka dia perlu dibantu. Nah, ini gunanya para guru itu begitu. Jadi sejauh ini saya sering melihat, ya ini sisi gelap pemuritan ya. Jadi para guru itu isinya kamu harus saat teduh, kamu harus disiplin ini itu, kamu harus menjangkau jiwa, kamu harus ini itu. Hanya harus. Saya sampai kasihan. Padahal dia sudah dalam hati sudah stres gitu ya, aku mau berbuat benar kok tidak bisa, aku mau hidup suci kok tidak bisa gitu ya, karena dia perlu dibantu. Makanya di dalam pemuritan El Sadik ada, kita membantu orang-orang yang kesulitan hidup benar dengan cara apa? Kita bebaskan dia dari belenggu. Kan ada itu dari saya atau mana itu ayatnya, membebaskan orang yang terbelenggu. Nah, itu ada lagunya kan itu. Memulihkan hati mereka yang terluka, nah, gitu. Itu ada lagunya, tapi nggak dipraktekkan gitu. Jadi pemuritan tuh itu hati terbelenggu dibebaskan, yang terluka dipulihkan gitu. Dari situlah maka orang lahir baru bisa bersih dari dosa gitu. Jadi itu menjawab pertanyaan dua ya, di pertanyaan dari moderator saya jawab, pertanyaan dari Mas Bayu juga saya jawab. Oke, mantap sekali. Tapi sebenarnya bahasan tentang membebaskan dari dosa ada di topik yang nanti ya, Mas Siti. Itu sangat banyak. Panjang juga nanti.
Nah, nah, maka teman-teman yang melihat channel ini, melihat video ini sepertinya ada peristiwa yang menegangkan di warung saya. Mau tabrakan nih. Ya, ya biasalah kalau Oke, kita kegiatan yang sadis selalu ada collateral damage. ini, oke. Saya agak menyimpangkan waktu saya ini. Oke, kembali ke sini ya. Oke, teman-teman yang menyaksikan channel ini, dimanapun kalian berada, bisa komen ya di channel ini ataupun bisa menghubungi kontak person kami. Nanti kan ada di deskripsi ya Mas itu ya untuk Ya, kontak personnya ya. ada di Nanti ada di deskripsi. deskripsi channel ini. Silakan nanti kalau ada teman-teman yang ingin sharing, ada juga mungkin yang merasa kok saya sudah label tapi kok ada belum dosa yang terus ya mengikuti saya, nanti bisa menghubungi kontak person tersebut, pasti akan kami bantu ya. Ya, Tapi untuk bahasan berkaitan itu nanti ada di topik yang berbeda ya Mas gitu ya. ya. Kita Ditunggu akan saja nanti. dalami itu Yang, lebih jauh. Banyak sekali ya, topiknya. ya betul sekali. Nah, kita ada di akhir ini, di akhir bahasan kita. Apakah ada yang mau ditanyakan bagi teman-teman atau mau men-sharingkan? Saya berikan kesempatan, masih saya berikan kesempatan. Silakan, karena ada banyak yang bergabung di, karena online ya banyak yang bergabung ya Mas itu ya. Kalau offline biasanya kita hanya berdua, bertiga, dan berempat ya. Silakan bagi teman-teman yang mau men-sharingkan atau mau bertanya, saya berikan kesempatan. Silakan. Atau mau chat di Cimit ini juga boleh. Mau chat, tapi saya nggak bisa akses chatnya. Ini Pak sudah uh, ada chat dari Mas Yeti, mungkin bisa memantau chat juga. Kalau ada chat, ada pertanyaan bisa lewat chat juga. Saya persilakan. Oke, ada chat yang masuk nggak? Nih, Mas Ite dari Cimit ini. Sejauh ini belum ada. Oke, kalau belum ada, saya berikan statement terakhir dari Mas Ite untuk merangkum semua bahasan kita dengan tema yang malam hari ini berkaitan tentang lahir baru. Silakan bisa disampaikan untuk statement terakhir. Baik, jadi kesimpulannya bisa saya ringkas dalam beberapa kalimat pendek. Yang pertama, setiap orang percaya pasti mengalami lahir kembali atau lahir baru. Setiap orang percaya ada prosesnya beda-beda, tetapi lahir barunya sama. Dan ada tandanya, gitu ya. Setiap orang percaya punya tanda. Terus ada juga lahir baru yang palsu. Maka kita harus menguji diri kita masing-masing. Kalau kita masih bergumul dengan dosa, walaupun sudah lahir baru, berarti Anda perlu dibantu. Anda orang-orang yang terbelenggu, jadi Anda masuk surga, tetapi selama di bumi Anda jatuh bangun dalam dosa. Ya, demikian ringkasan yang bisa saya berikan. Oke, terima kasih untuk Mas Ite yang sangat luar biasa berkenan untuk membagikan hal-hal yang berkaitan tentang tema kita malam hari ini ya, lahiran baru, lahiran kembali. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di forum online pada malam hari ini. Dan ini masih akan ada bahasan-bahasan lagi ya, entah apakah online atau offline. Nanti silakan teman-teman bisa subscribe dulu channel kami ya, channel ini silakan di subscribe dulu. Nah, nanti bahasan-bahasan berkaitan dengan hal-hal lain teman-teman bisa kontak di kontak person kami jika memang ingin bertanya, ingin bergabung dalam komunitas kami ataupun ingin belajar lebih jauh berkaitan dengan IT ya, F-Satik bersama dengan kami, silakan bisa kontak person, menghubungi di kontak person kami. Oke, sepertinya kita akhiri ya Mas Iti untuk Ya. malam hari ini obrolan kita berkaitan dengan tema kelahiran kembali. Sampai bertemu di channel-channel kami selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan juga komen kalau ada hal yang ingin disampaikan. Tentunya masih bersama Mas
El Sadi. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Bye bye, terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Oke. Kita tutup ya channelnya ya, channel live Oke. meetingnya. Terima kasih.